Pernah kepikiran nggak kalau sebenarnya ada sebuah dunia tersembunyi persis di bawah kaki kita? Nah, hari ini kita akan coba bongkar misteri air tanah yang nggak kelihatan itu dan gimana sains modern ngasih kita kemampuan buat melihat dan menjaganya. Oke, kita mulai dari sebuah kasus nyata yang menarik banget. Coba bayangin pulau surga kayak Gili Trawangan. Indah kan? Tapi ternyata ancaman terbesarnya itu justru datang dari sesuatu yang nggak kasat mata. Sumber air tawar di bawahnya yang tersembunyi dan sangat terapuh. Dan kasus ini membawa kita ke sebuah tantangan inti yang dihadapi banyak banget komunitas pesisir di seluruh dunia. Coba deh perhatikan diagram ini. Di bawah permukaan pulau yang cantik ini, ada fenomena alam yang luar biasa. Jadi, lapisan air tawar yang asalnya dari hujan, itu secara harfiah ngambang di atas air laut asin yang massa jenisnya lebih berat. Keren kan? Nah, lapisan inilah yang kita sebut lensa air tawar. Tapi, keseimbangan ini rapuh banget. Kalau kita serakah, terus mompa air tawarnya kebanyakan, air asin yang ada di bawahnya bakal ikut kesedot naik ke sumur. Mirip banget kayak kita nyedot minuman pakai sedotan sampai ke dasar gelasnya. Akibatnya, wah, sumber air minum kita bisa jadi asin semua. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita ngelola sumber daya sepenting ini kalau kita bahkan nggak bisa melihatnya? Nah, buat ngejawab tantangan ini, para ilmuwan jelas nggak bisa cuma ngandelin mata telanjang. Mereka butuh semacam kacamata X-ray buat ngintip kondisi di bawah tanah. Disinilah serangkaian alat canggih dari ilmu yang disebut geostatistik mulai berperan. Problemnya itu persis kayak yang ditanyain seorang petani ini. Saya tahu kondisi tanah di sumur saya, dan di sumur tetangga. Tapi gimana dengan kondisi tanah di area di antara sumur-sumur itu? Intinya, kita cuma punya beberapa kepingan puzzle, padahal kita butuh lihat gambar utuhnya. Inilah inti dari geostatistik. Ini adalah ilmu yang membantu kita membuat tebakan paling cerdas soal area yang kita nggak punya datanya, berdasarkan data dari titik-titik yang kita tahu. Gampangnya, ilmu ini ngebantu kita ngisi bagian yang kosong di peta bawah tanah kita. Salah satu jurus andalannya namanya kriging. Gini deh, bayangin kita mau nebak kondisi air di satu titik yang belum ada sumurnya. Kriging ini nggak cuma ngelihat data dari sumur terdekat, tapi juga memperhitungkan jarak dan hubungan dengan semua sumur lain di sekitarnya. Jadi, hasilnya adalah peta perkiraan terbaik yang bisa kita dapatkan dari data yang terbatas. Oke, sekarang kita lihat gimana para ilmuwan menggunakan alat-alat canggih ini dalam prakteknya. Mereka membangun sesuatu yang luar biasa, sebuah kembaran digital dari sistem air tanah di pulau itu. Jadi, ini semacam replika virtual yang bisa diotak-atik dan diuji coba sesuka hati. Prosesnya itu mirip banget kayak bikin game simulasi loh. Pertama, pulaunya dibagi-bagi jadi kotak-kotak 3 dimensi, kayak balok-balok virtual. Kedua, tiap kotak itu diisi dengan data beneran, misalnya jenis batuannya apa, curah hujannya berapa. Terus, yang ketiga, dimasukin aturan mainnya, yaitu hukum-hukum fisika tentang gimana air itu mengalir dan bercampur. Nah, ini dia nih, momen ahanya. Di kiri, kita lihat Gili Trawangan dari citra satelit. Di kanan, itu dia kembaran digitalnya. Pulau yang sama, tapi udah diubah jadi blok-blok data di dalam komputer. Setiap blok itu nyimpen informasi spesifik tentang bagian pulau tersebut. Dan ini dia resep atau bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam si kembaran digital tadi. Ada data soal curah hujan tahunan, tingkat keasinan air laut, sampai seberapa gampang air meresap ke tanah. Semua data ini penting banget, karena inilah yang bikin simulasinya jadi akurat dan bisa mencerminkan kondisi aslinya. Begitu kembaran digital ini jadi, disinilah bagian paling serunya dimulai. Kita bisa jadi kayak peramal masa depan. Kita bisa coba-coba berbagai skenario gimana kalau untuk menguji masa depan, tanpa harus ada resiko apapun di dunia nyata. Misalnya, pertanyaan pertama, gimana kalau struktur batuan di bawah tanahnya tidak? Apa jadinya kalau ada lapisan tanah liat yang bikin air susah lewat? Atau sebaliknya, ada lapisan pasir yang bikin air ngalir cepat banget? Ini semua pasti bakal ngaruh besar ke pergerakan air tanahnya. Dan modelnya bisa loh nyimulasiin semua itu. Seperti yang kita lihat di sini, tiap skenario geologi yang beda bakal menghasilkan bentuk dan ukuran lensa air tawar yang beda juga. Tentu saja, ini penting banget buat tahu seberapa banyak sih sebenarnya cadangan air bersih yang kita punya. Lanjut, pertanyaan yang super krusial buat siapapun yang tinggal di pulau. Di mana lokasi terbaik buat bikin sumur? Apa lebih baik di dekat pantai atau mendingan agak ke tengah pulau? Nah, model ini bisa bantu kita menguji dulu sebelum benar-benar menggali. Hasil simulasinya jelas banget, dan ini jadi peringatan penting.
Grafik ini nunjukin kalau sumur yang lokasinya terlalu dekat dengan pantai menyebabkan permukaan air tanah anjlok jauh lebih drastis. Ini benar-benar jadi masukan kunci buat perencanaan tata ruang yang lebih cerdas. Ternyata bukan cuma soal lokasi, tapi juga soal seberapa banyak air yang kita ambil. Model ini nunjukin beda banget dampaknya antara mompa 1 liter per detik sama 3 liter per detik. Cuma nambah sedikit aja debit pompanya, risiko buat nyedot air asin langsung naik drastis. Sumber kehidupan bisa-bisa malah jadi ancaman. Jadi, setelah kita lihat studi kasus di Gili Trawangan, sekarang coba deh kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih ilmu ini penting banget? Soalnya, masalah kayak gini tuh nggak cuma ada di satu pulau kecil. Ini adalah tantangan global. Penerapannya luas banget. Mulai dari bantu petani ngasih air ke tanaman dengan lebih efisien, memprediksi penyebaran polusi di bawah tanah, sampai memastikan pasokan air minum untuk kota-kota besar tetap aman. Jadi, pemodelan air tanah ini benar-benar alat yang sangat esensial buat kehidupan modern kita. Pada akhirnya, teknologi pemodelan ini ngasih kita semacam kekuatan super, kemampuan buat ngintip masa depan dan melihat konsekuensi dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita sekarang sudah punya alatnya untuk membuat keputusan yang jauh lebih bijaksana. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita akan menggunakan pengetahuan ini dengan baik?